Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jauh Pranda Giting Suka dari kelas PKWF 23 dengan NIM 623312121. Jadi di sini saya ingin mewawancarai sedikit dengan coach dari pelatih voli dari klub PPKS Medan. Saya bertanya, bagaimana pelatih melaksanakan tugasnya sebagai pelatih? Kalau pada dasarnya untuk latihan inti, kalau bagi pemula itu kita ke awalnya itu passing, lebih diperkuat ke passing dasar, ya passing dasar. Terus untuk kegiatan selanjutnya kita masih ke yang namanya juga kita di PPKS bulan baru ya, jadi dasar semua, baik di aspeknya juga dasar, kita mulai dari awal. Dan kita juga ngelatih itu nggak pakai metode zaman tanda kutip zaman dahulu ya, atau artinya di tahun 90-an gitu, tapi kita sudah menyadut ke bola voli modern ya, tidak ini ya, tidak monoton, lebih banyak bermainnya. Terus untuk kalau ke senior itu kita ke event atau ke spike langsung gitu. Ada lagi. Jadi di yang kedua itu, bagaimana pelatih melaksanakan perannya sebagai pelatih? Kalau kita sebagai pelatih ya membimbing atau mendidik atau mengajar atau melatih anak-anak ini harus ya dibilang setiap atlet itu berbeda ya. Kita harus telaten, ya sabar, ya ules, karena kan atlet ini semua karakternya nggak sama, jadi harus punya kompeten lah dalam sebagai pelatih. Jangan hanya asal datang terima tahu-tahu bisa jadi gitu ya. Memang dari didasari dengan ketelatenan semua ya. Tidak ada yang namanya yang ngelatih itu secara instan terima atlet udah jadi, itu gimana ya dibilang ya, maunya Dari dasar. iya, semua harus mulai dari dasar lah, jangan mau menerima enaknya aja, membuat atlet itu susah ya, daripada mendidik yang sudah jadi ya. Apa gaya kepemimpinan yang biasa Mas gunakan di satu hari? Kalau saya sendiri pribadi untuk gaya kepemimpinan itu macam ya, kalau orang bilang kan random ya juga ya. Tergantung kita mau pakai yang gimana gitu. Kalau atletnya yang pemula seperti kita ini ya kita pakai yang namanya menjadi seperti guru dengan muridnya. Tapi kalau memang dia sudah kelasnya itu misalnya udah SMA atau remaja yang sudah bagus lah, ya sedikit keras. Tapi kalau semua tergantung atletnya, apakah dia mau dididik secara kekeluargaan, secara seperti orang tua dengan anak, atau seperti gaya otoriter, itu tergantung. Tapi saya pribadi, Giono tidak pernah memakai gaya otoriter, tapi gaya kekeluargaan aja. Tapi bisa dipaklumin bahwa kita latihan itu tetap memakai yang namanya bola voli dan tetap mengacu pada bola voli modern juga, dan kita tidak mau yang namanya pakai kekerasan. Selanjutnya, bagaimana kepribadian pelatih dan keuntungan kelemahan dari kepribadian pelatih tersebut terhadap atlet? Kalau kepribadian ya, kepribadian pelatih maksudnya? Kepribadian dari terus terhadap atlet gitu, misalnya kayak atlet ada yang misalnya kepribadian atlet tersebut punya potensi yang tinggi, kelemahannya apa gitu. Oh iya, kalau secara pengalaman ya, memang kebetulan saya juga ngelatih nggak di Sumatera Utara baru ini, ya sisanya di luar provinsi. Kalau secara pribadi sih, saya sebagai pelatih itu tidak pernah merasa dirugikan ya. Sebagai tugas pelatih itu diberi tanggung jawab, diberi tugas, diberi wewenang untuk melatih di lapangan ya. Apapun kita
kita terima. Tahu banyak seperti seorang chef ya, dikasih bahan apapun ya diolah. Kalau dibilang keuntungan, ya keuntungan itu, ini keuntungan siapa nih? Keuntungan dari coach terhadap atlet. Keuntungan kita itu atletnya kita didik, kita latih, dia jadi atlet. Hanya kebanggaan yang ada di dalam diri saya, tidak pernah saya pribadi ya, tidak pernah minta feedback atau suatu saat begini, enggak. Cukup saya sebagai pelatih itu diingat, ya dikenang gitu. Kalau memang ini terus menyangkut, kalau kita mendapat atlet, kebetulan memang karakter atlet kan berbeda, dari pengalaman juga banyak berbeda ya. Kita tidak pernah mengambil yang namanya kata rugi, semua untuk jadi pelatih itu ya satu pengalaman, ya finansial sudah pastilah ya. Kalau terus keuntungan lain tuh persaudaraan juga, pengalaman gitu. Jadi kalau memang misalnya tadi apa menangani atlet yang berapa tadi yang terakhir ya, nah, jadi kita tidak pernah merasa itu yang namanya semua. Saya pikir saya pribadi sebagai pelatih ya untung aja, tapi kan kita nggak usah bahas masalah finansial ya, itu tidak boleh, itu pasti ya, semua keuntungan kan ya. Oke. Nah, yang kelima itu bagaimana pelatih menangani atlet yang bermasalah? Kalau saya pribadi mungkin karena juga pernah jadi guru 11 tahun, jadi saya tahu menangani. Kalau memang misalnya dia di dalam kepelatihan bola voli ini atlet itu bermacam-macam, atau sifatnya berbeda-beda, wataknya juga berbeda. Ada yang kita bilangin di keramaian dia mau nurut, ada atlet yang dibilang kita di keramaian dia nggak mau. Nah secara pribadi face to face lah ya, dibilang dia mau, dia nurut. Nah itu kita ya harus kita lakukan. Dan bola voli zaman sekarang berbeda zaman dulu. Kalau zaman dulu kita tunjuk aja, kita prototip, kita ngomongin aja sama pelatih sudah nurut. Kalau sekarang ya kita yang harus hati-hati untuk mendidik mereka, karena karakternya berbeda dan tidak sembarang. Tahu sendiri zaman sekarang ya, zaman gadget, jadi nggak segampang itu. Jadi gitulah. Kalau nangani pun anak yang susah ataupun yang memang bagus, ya kita ngomong berdua, ngomong dari hati ke hati, dan supaya dia lebih ngerti. Jangan main asal main babat, main ngomong, main kasar, nggak perlu gitu. Saya nggak pernah gitu. Jadi gitu aja. Pertanyaan yang terakhir ini, apa saja masalah dalam kepelatihan di klub tersebut? Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Contohnya apa? Kayak misalnya dari lapangan kan udah bagus gitu kan, dengan masalah-masalah di pelatihan gitu. Misalnya atletnya bisa dibilangin gitu, ada yang gitu. Oh, Bisa diatur gitu. iya kalau dibilang sesuai pengalaman sih ya. Kan tadi sudah dibilang macam-macam watak itu, tapi terkadang ada atlet yang memang dia bagus tapi wataknya kurang. Ada yang ya wataknya bagus, mainnya bagus. Ada yang mainnya kurang, wataknya bagus. Jadi cara mengatasinya itu ya kita ngomong lah sama dia, ya kita kasih motivasi, kita kasih pengertian, kita kasih yang namanya support. Walaupun supportnya itu tidak berupa materi, tapi dibilang dengan semangat ya kita kasih support, kita ngomongin. Kan tadi saya bilang tidak dengan materi tapi dengan dengan omongan. Jadi lebih iya, saya juga seperti itu. Dimanapun saya ngelatih pun, baik di sini aja, di luar provinsi juga seperti itu. Jadi saya pribadi sebagai pelatih lebih mendekatkan ke pendekatan personal. Nah kalau tidak bisa dibimbing, dididik, dilatih, ya kita konsultasi sama orang tua. Apa kayaknya juga. Nah tapi kalau memang